Nah, kali ini langsung aja aku contohin deh teman-teman gimana cara interview admin yang sama sekali nggak punya pengalaman ketika di kuliah atau di kampus atau di SMA-nya itu bingung gitu, kupu-kupu, nggak ada kegiatan apapun, cuman ngerjain kerjaan PR dari dosen sama guru aja. Nah, kamu bisa gunain kok itu untuk sebagai pengalaman project kamu gitu. Jangan sampai yang bener-bener kosong. Saya fresh graduate pak, saya nggak ikut organisasi ya gitu. Jangan kayak gitu, karena yang dijual saat interview itu sebenarnya adalah pengalaman atau keahlian kamu. Jadi kita langsung saja ya. Silahkan kenalkan diri Anda. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, interview ini aku analogiin kalau kamu tuh lagi jualan produk, teman-teman. Kamu tuh sebagai penjualnya, sekaligus kamu juga produknya. Dan saya, HRD-nya itu sebagai customer atau pembelinya, teman-teman. Bayangin jika penjualnya itu nggak bisa nerangin produk dan yakinin pembelinya. Kira-kira bakal beli nggak? Di sini kesempatan besar kamu, teman-teman. Makanya harus menunjukkan siapa kamu dengan segala kelebihannya, kayak SPG gitu loh, yang bawel nginfoin kelebihan dari produk yang mereka jual gitu. Jadi pastiin pertanyaan ini kamu jelasin bahwa kamu tuh kandidat yang sesuai dengan kriteria HRD yang diinginkan gitu ya, mulai dari keahlian atau pengalamannya juga. Yang kedua itu pasti kamu juga memahami diri kamu gitu. Apa bedanya kamu dengan kandidat lain? Mungkin etikanya, cara ngomongnya yang smiling voice kayak gini gitu ya. Sama format ngejawabnya juga kamu harus teratur, karena kamu daftarkan admin tuh. Harusnya itu sistematis, nggak acak-acakan. Ada pembukaan, ada inti, ada juga penutupan. Nah, cara jawabnya gimana? Langsung saja. Silahkan kenalkan diri Anda. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan. Saya fresh graduate UI jurusan Sastra Inggris. Saat ini usia 22 tahun dan berdomisili di Jakarta Barat. Beruntung sekali Pak, meski saya tidak aktif di organisasi kampus karena dituntut untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun saya sangat aktif dalam meningkatkan keahlian yang saya miliki, terutama keahlian administrasi ini dengan berbagai cara. Saya aktif mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata, penugasan kampus Pak. Di sana saya terbiasa menggunakan Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Ini digunakan dalam membuat banyak proposal kegiatan dan desain kegiatan serta pencatatan agenda harian. Di sana juga saya terlatih Pak mengadministrasi dokumen harian kegiatan program KKN agar mudah ditinjau kembali di kemudian hari, termasuk keahlian komunikasi dalam koordinasi dengan banyak tim dan presentasi di depan banyak orang. Alhamdulillah keahlian di atas terbukti dengan hasil nilai KKN saya di angka sempurna, yaitu A, ditambah hasil dari kecepatan mengetik saya di angka 40 kata per menit dengan akurasi 100%. Selain itu, saya terbiasa dalam 3 tahun terakhir ini dari tahun A ke B menjadi admin gudang, membantu orang tua di toko. Di sana saya menjadi tanggung jawabi dalam proses pengecekan stok opening barang, pembuatan nota penjualan, surat masuk dan keluar, serta pengarsipan kwitansi dan rekap keuangan dengan VLOOKUP, HLOOKUP, serta pivot table, tentunya dengan kemampuan orientasi detail yang sangat baik dan mampu kerja di bawah tekanan. Nah, di sini teman-teman informasiin tuh ada keahlian ngetik dan lain sebagainya itu ya. Kamu bisa ngetes nih cara ngetik kamu seberapa lama kecepatannya di websitenya 10fastfinger.com. Kamu di sana boleh latihan ya. Sama keahlian VLOOKUP, HLOOKUP-nya kamu harus tuh kuatin di situ, karena kalau kamu mau jualan admin ya kamu harus bisa Excel. Kamu bisa lihat kok di video saya ya. Ini videonya, kamu bisa ngeklik cara belajar Excel, VLOOKUP, HLOOKUP, dan penutupnya kayak gini ya. Demikian perkenalan ini dengan kecocokan keahlian dan pengalaman saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima di perusahaan Bapak sebagai admin. Terima kasih. Gitu teman-teman. Apa kelebihan dan kelemahan Anda? Nah, pastiin untuk menjelaskan kelebihan ini, pilih kelebihan yang ngedukung posisi admin itu sendiri dan berikan contoh jawabnya. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kelebihan saya adalah memiliki tingkat detail yang sangat baik. Saya sangat teliti sekali, ini dibuktikan dengan hasil kecepatan mengetik saya di angka 60 kata per menit dan akurasi
di angka 100%. Selain itu, saya juga terbiasa bekerja dengan Microsoft Office, baik Word, Excel, ataupun PowerPoint, terlebih saat masa PKL atau magang di perusahaan A tempo lalu. Hal ini terbukti dengan nilai PKL atau magang saya sempurna, yaitu 89,9. Begitu juga dengan kelemahannya yang teman-teman ya, hindari yang merugikan perusahaan atau yang justru menghambat pekerjaan admin kamu. Kamu kan di sini kamu ngelamar jadi admin nih, hindari sifat-sifat gerusa-gerusu, pelupa. Karena saya sering banget nih dengar pelamar-pelamar, apa kelemahan kamu? Saya pelupa pak. Waduh, itu udah kayak bahasa jargon aja ya. Udah semua orang tuh pasti pelupa. Terus cara menghindarinya bawa catatan itu udah klise banget sih teman-teman. Itu hindari mending ya. Nanti takutnya HRD akan nyekak kamu. Terus kalau pelupa gimana administrasinya kan gitu kan. Mudahnya gini deh, mana ada sih pembeli yang mau membeli barang yang banyak masalahnya. Kalau kamu deh mau beli HP, pasti kamu juga gak mau kan banyak minusnya. Pengennya sempurna kan. Apalagi perusahaan atau HR pengennya tuh dapat kandidat-kandidat yang gak justru banyak kelemahannya. Oke, jadi cara jawabnya adalah, kelemahan saya adalah belum memiliki pengalaman yang memadai pak, yaitu kerja resmi di sebuah perusahaan. Inilah sebabnya saya aktif dalam menyiapkan keahlian di atas, termasuk mengikuti kelas-kelas pelatihan online dan offline terkait administrasi. Jika diminta teman-teman ya lebih dari satu, teman-teman bisa sebutin ini juga. Selanjutnya yaitu orientasi detail juga pak, dimana jika saya gunakan dalam pekerjaan maka ini menjadi sebuah kelebihan. Namun jika saya gunakan di pertemanan maka saya sering dibilang manusia ribet atau temen yang ribet, karena tidak semua orang suka detail ya pak. Namun saat ini saya berhasil belajar mengenali tipe-tipe kepribadian seperti koleris, pragmatis, sanguinis, dan melankolis. well, langsung ke pertanyaan ketiga, apa motivasi kerja kamu? Nah, saya bantu cara ngejawabnya dulu ya. Hindari cari pengalaman baru lah, cari suasana baru lah, ingin mempelajari hal baru atau tantangan baru. Aduh teman-teman, hindari itu klise banget sih. Hampir semua orang itu pasti bilangnya begitu. Pak, mungkin ya jawaban itu tuh sangat kayaknya ya, niatan hati tuh mungkin agar kamu dikenal HRD sebagai orang yang suka tantangan kali ya. Tapi tuh kami berpikirnya beda tau teman-teman. Kami tuh berpikirnya kayak gini, oh cari pengalaman baru. Nanti kalau udah keterima di perusahaan kami, lantas kamu bosen gimana? Apakah akan cari pengalaman baru juga di perusahaan lain? Nah lo, kamu mau bilang apa lo kayak gitu? Ya kan, jadi pastiin aja deh, mending ini itu jawaban tadi gak usah dikeluarin. Jujur aja gak apa-apa, namanya kerja kan pasti nyari duit kan, buat nabung kan, bener gak di masa depan. Nah terutama sih jenjang karir sih, nggak apa-apa nginformasiin bahwa kamu kerja itu ya untuk cari uang. Cuman bahasanya aja nih yang sopan, agar nggak kelihatan kamu matre atau money oriented. Terus jawabannya gimana Mas Didi? Let's go. Apa motivasi kerja kamu? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi kerja saya ada dua Pak. Yang pertama, saya ingin menabung dan membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan. Dan yang kedua adalah karir path atau jenjang karir. Saya berharap kedepannya saya bisa menjadi manajer di perusahaan Bapak kedepannya. Sebenarnya itu nomor satu tadi tuh, kamu tuh lagi ngomongin duit tahu, tapi cuman bahasanya aja yang halus, jadi gak terkesan matre. Paham gak sampai sini ya? Paham ya? Oke. Ini tuh sebenarnya interview cuman pinter-pinter kamu cari kalimat aja sih, kalau intinya tuh gitu ya. Well, apa rencana 5 tahun ke depan? Pastikan kamu memiliki rencana besar untuk kesuksesan karir kamu ya di perusahaan tersebut, bukan rencana pribadi yang HRD maksud tuh. Contoh saya pengen buka usaha lah gitu. Itu kan yang ditanya HRD itu rencana profesional karir kamu. Jadi intinya tuh memajukan perusahaan tersebut. Hindari informasi tentang keinginan kamu untuk resign, intinya tuh di situ, yang menceritakan keuntungan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Seperti contohnya tadi ya, pengen buka usaha. Itu berarti dalam benaknya HRD, waduh ini orang bakal resign nih. Sedangkan resign itu tuh kayak KPI atau target kerjaannya HRD. Kalau kamu resign ya nilai HRD berarti jelek gitu teman-teman ya. Saya pengen bangun rumah, berarti kamu gak profesional orangnya. Saya pengen nikah gitu, hindari deh ya.
kalau bisa jawabnya begini. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Rencana saya dalam 5 tahun ke depan adalah ada 2 Pak. Yang pertama jangka pendek, saya ingin sekali meningkatkan keahlian Excel saya untuk big data analysis. Bahkan sempat kepikiran sih Pak dalam bidang manajemen mutu administrasi, yaitu ISO 9001-2015. Setelah mempelajarinya, sepertinya jika perusahaan punya model begini, adminnya bakalan sangat bagus deh Pak. Gitu. Yang kedua, jangka panjangnya adalah berharap perusahaan ini sudah makin maju dan saya menempati posisi leader kedepannya di perusahaan Bapak. Amin. Semoga berjodoh ya Pak. Ada kalimat hipnotis di situ. Well, pertanyaan kelima, kenapa kami harus menerima Anda? Cara ngejawabnya adalah pastiin pertanyaan ini tuh dijawab dengan kecocokan keahlian yang kamu miliki dengan kebutuhan posisi yang kamu lamar. Dan mudahnya ngomong tuh gini, kamu dan perusahaan itu dari satu chemistry gitu. Mulai dengan perusahaannya dan juga dengan posisi yang kamu lamar. Cocokin aja kelebihan diri kamu dengan posisi yang dilamar, cocologi gitu ya, sama visi misi perusahaan, serta usahakan kamu juga pernah merasakan produk perusahaannya. Contoh ngejawabnya, kenapa kami harus menerima Anda? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa perusahaan memilih saya? Yang pertama adalah tentunya karena kecocokan keahlian dan kebutuhan yang perusahaan cari, dimana kelebihan detail orientasi, kemampuan di situasi menekan, dan operasi Microsoft Office tingkat mahir, saya yakin menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan ke depan, ya kan? Yang kedua, kenapa perusahaan menerima saya? Kecocokan visi dan budaya perusahaan. Setelah saya melihat profil perusahaan Bapak di website yang memiliki visi menjadi perusahaan terdepan dalam bidang jasa dan pelayanan, saya meyakini ketika bergabung dan bisa berkontribusi di perusahaan yang satu chemistry, maka kekuatan akan bertambah besar dan saya yakin karyawannya memiliki tujuan yang sejalan, akan mudah juga perusahaan mencapai visi misinya. Gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan ke-6. Kenapa melamar di perusahaan kami? Intinya tuh sebenarnya HRD mau ngelihat sih seberapa antusiasnya kamu dalam melamar di perusahaan tersebut. Tujuannya tuh agar biar ngelihat kamu serius gak sih gitu. 1. Tunjukkan antusias kamu dengan jabatan yang kamu lamar. Ya kamu dengan bacalah job desk-nya ya di iklan lowongan atau terserah di dimanapun yang mirip-mirip dengan posisi yang kamu lamar. Yang kedua, baca tuh profil sebelum interview. Sama yang ketiga, kalau bisa kamu udah nyobain produknya agar terlihat bahwa ada hidden motivation di sini tuh pengen lihat ya. HRD tuh pengen lihat kandidat itu seneng belajar nggak sih, curiosity atau rasa penasarannya tinggi nggak sih, makanya kamu tunjukin di sini di pertanyaan ini. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa saya melamar di perusahaan Bapak? Yang pertama adalah tentunya karena keahlian yang saya memiliki kecocokan yang dicari perusahaan, di mana di dalam iklan lowongan dipersyaratkan admin yang mampu keahlian Excel pivot table, VLOOKUP dan HLOOKUP, dan saya mampu dalam hal tersebut Pak. Yang kedua tentunya nilai dari budaya perusahaan Bapak itu sendiri. Nah gitu teman-teman ya, nanti kamu baca deh sampai akhir. Gitu teman-teman, kenapa melamar perusahaan kami? Intinya kamu harus nunjukin antusias. Yang ke-7, pertanyaannya adalah kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada kami jika diterima? Aduh sulit banget sih. Pertanyaan ini sebenarnya ingin ngelihat seberapa kamu memberikan inovasi terbaru kepada perusahaan teman-teman. Kamu coba review selama ini as a customer. Jadi teman-teman itu sudah pernah nih mencoba. Jadi kamu tuh harus memahami banget produk yang perusahaan keluarkan. Tapi sayangnya kebanyakan itu kandidat bilangnya gini deh, saya akan mengontribusikan terbaik Pak. Itu ya ampun, itu general banget teman-teman. Terkesan kamu gak ada usaha untuk mempelajari perusahaan. Pastiin spesifik ya, contohnya kayak gini nih. Baik Pak, jika saya diterima tentunya saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan saya, apakah yang menjadi prioritas perbaikan di divisi atau departemen kami dan pengembangan dari perusahaan yang sudah ditetapkan. Namun jika Bapak memaksa saya ditanya saat ini juga, maka saya akan menyampaikan bahwa sudah sangat baik Pak menurut saya sebagai pelanggan produk perusahaan Bapak. Namun dalam kaitannya dunia administrasi, mungkin jika diberi ruang masukan, maka saya akan yang pertama untuk menjaga reputasi yang sudah baik nih Pak ya, mungkin butuh pengambilan sertifikasi ISO 9001
agar kualitas mutu terjamin dan sudah standar internasional. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Ini sama sih yang sama pelamar tadi ya. Nah tentunya itu pertanyaan ini tujuannya untuk melihat seberapa antusias kamu dan seringnya kamu melamar di perusahaan kami. Tuh, motif tersembunyi itu kamu tipe orang yang eager to learn atau enggak sih? Yang mau belajar enggak sih? Jadi jawabnya ya baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang menarik ini saya awalnya sih asing ngedengar perusahaan Bapak. Kamu jelasin aja teman-teman tentang profil company itu ya. Terus pertanyaan yang ke-9, berapa gaji yang kamu inginkan? Nah pertanyaan ini sebenarnya itu ingin lihat seberapa besar tawaran yang kamu berikan ini cocok dengan budgetnya perusahaan yang sudah diplot gitu ya. Takutnya tuh over budget akhirnya nggak cocok kan, sedih banget ya. Namun ada juga harapan kamu itu tidak money oriented atau orientasinya hanya uang. Karena perusahaan tuh berharap nemuin kandidat atau pelamar yang loyal nantinya. Jadi pastikan dalam ngejawab jangan kelihatan kamu terlalu money oriented. Malah terlihat kamu gak menghargai diri kamu. Seperti terserah Pak, seperti terserah deh Pak, perusahaan mau gaji berapa aja, yang penting saya kerja. Jangan, itu ngerendahin kamu gak menghargai diri kamu. Contoh ngejawabnya adalah, sebenarnya masalah gaji saya sangat fleksibel Pak, karena saya percaya dengan memberikan kontribusi terbaik gaji akan mengikuti. Namun jika ditanya besarnya nominal, maka saya mengajukan kisaran angka 4-5 juta Pak, hasil dari menghitung biaya hidup di Jakarta. Namun ini bersifat negotiable ya Pak, atau bisa dinego sesuai kondisi perusahaan. Well, pertanyaan terakhir. Baik, interview ini kita cukupkan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Jangan langsung bilang cukup Pak, jangan. Gunain kesempatan ini untuk ngegali informasi lebih dalam terkait perusahaan calon kamu bekerja lewat HRD-nya tentunya ya. Jadi di sini juga ada beberapa HRD yang ingin melihat itu antusias kamu. Sekali lagi antusias kamu. Memang sih sebenarnya kalau nggak nanya juga nggak buruk sih, namun sebaiknya tetap nanya. Jadi jawabannya adalah kamu bisa nanya, jika saya diterima tahapan apa yang akan saya lakukan selanjutnya Pak, gitu. Kamu bisa bercerita deh. Dan banyak nih, ada 3 pertanyaan atau pertanyaan lain. Apa yang membuat Bapak bekerja selama bertahun di sini gitu ya? Pengalaman berharga apa yang Bapak dapatkan selama menjadi pegawai perusahaan ini? Jadi kayak ngasih harapannya tuh HRD bisa bercerita kepada kamu pahitnya tuh gimana agar kamu siap-siap ada gambaran gitu ya selesai kerja di sana. Well, itu saja teman-teman, terima kasih banyak. Bantu subscribe kalau video ini nggak dukung, dan share sebanyak-banyaknya. Bagaimana kesan kamu setelah belajar, kasih di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.